Selamat siang semuanya. Kita lanjutin materinya dari yang minggu lalu ya. Jadi ini masih seputar apa namanya collection ya. Kita, oke, jadi materinya ini masih tentang collection ya. Nah, kalau kemarin kan kita apa namanya fokusnya membahas tentang jenis-jenis collection ya beserta penggunaannya atau implementasinya. Nah kalau sekarang itu kayak fitur tambahannya begitu. Namanya ada iterator sama komparator ya. Itu cukup berguna nanti dipakai untuk di collection ya. Oke. Jadi kalau kemarin ini fokus kita adalah di sini ya, tentang collection sendiri itu apa. Nah, kalau yang hari ini itu tentang iterator sama komparator ya. Ini review kita skip aja ya tentang array terus udah ya reviewnya cuma sampai sini ya. Oke. Jadi kan ada dua komponen yang akan kita bahas ya, iterator sama komparator. Jadi kalau iterator itu kan apa namanya fungsinya adalah untuk menjelajahi isi collection ya. Kemarin memang kita sudah sudah bisa mengakses seluruh isi collection ya. Terus iterator buat apa? Iterator kan di sini definisinya kan juga sama ya buat menjelajahi isi collection. Nah, sebenarnya iterator itu mungkin bagi yang masih ingat waktu di mata kuliah struktur data itu kita sebenarnya sudah pakai yang namanya iterator ya di link list ya. Jadi kalau saya tunjukin gambar dari link list itu kan seperti ini kan. Nah, itu kan link list ya. Intinya kan bentuknya kayak kayak gerbong-gerbong gini loh. Kayak gerbong-gerbong. Nah, biasanya kan kita kan akses kan data kan dari di posisi yang head-nya dulu ya. Kita cek data di sini gitu. Nanti kemudian kita panggil method next ya. Bukan method ya, tapi panggil ini atribut next untuk pindah ke samping. Ya, kita terus geser ke sini. Terus nanti dari sini kita geser lagi ya, next lagi ke sini ya, next lagi ke sini. Nah, itu sebenarnya itu iterator itu seperti itu ya. Yang kita pakai dulu waktu di struktur data itu namanya iterator ya. Konsepnya sama seperti itu. Jadi iterator itu tujuannya bisa untuk mengecek ya satu per satu ya dari keseluruhan data, dimulai dari data pertama terus panggil next 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 gitu. Nah, ngeceknya terus buat apa ya macam-macam. Yang paling simpel yang ngecek buat di print ya. Jadi nanti outputnya A, B, C, D ya, satu-satu mulai dari yang A dulu, terus next, terus next, terus next gitu kan. Keluar satu-satu outputnya A, B, C, D gitu. Atau kalau mau filtering juga bisa, misalnya kita pengen ambil data yang nilainya lebih dari 10 misalnya ini angka gitu ya, dicek data pertama 10 apa lebih besar dari 10 enggak. Kalau iya berarti di print ya. Terus next data yang kedua lebih besar dari 10 enggak. Ternyata enggak ya udah enggak usah di print. Terus next next gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita pakai iterator, bedanya kalau dibandingkan dengan looping biasa, kalau looping biasa tuh kan yang kita ambil kan cuma semacam kopian nilainya aja ya. Tapi kalau pakai iterator tuh ya sebenarnya kita akses objeknya langsung. Gitu. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah objek C ini mau kita hapus ya bisa aja. Ya. Tapi kalau pakai looping kayak kemarin, kita iterasi ketiga kita dapat data C, mau kita hapus nggak bisa, karena kita cuma dapat salinannya aja. Tapi bukan data itu sendiri. Kayak gitu kurang lebih. Ya. Kalau iterator kan dia kan bukan salinan tapi memang objek itu sendiri yang kita akses ya. Kita langsung datengin objeknya gitu. Bedanya sih sebenarnya di situ ya. Makanya di iterator itu bisa ada operasi ini menghapus dan mengubah ya. Itu kan nggak mungkin kalau kita pakai looping kayak kemarin ya, looping yang model begini loh. Kita kan pakai yang looping ini kan. Misalnya collection ini Avengers ini kan tipenya string, terus kita tampung di sini, ya terus setiap kali looping kita mau print kan gitu, ya kan? Setiap kali looping mau kita print. Nah, misalnya kita lagi nyampe di data ketiga ya, data ketiga dari 10 data, terus data yang ketiga tuh kebetulan mau kita hapus atau kita ubah kan nggak bisa. Ini kan hero ini kan sebenarnya kan variabel salinannya ya, kopiannya gitu. Kalau hero kita ganti ya sebenarnya nggak ngefek ke ini, ke apa namanya, collection Avengers ini nggak akan berubah juga. Gitu. Bedanya di situ. Nah, kalau pakai iterator, setiap kali looping mau kita ubah bisa ya. Itu bedanya. Kenapa kita harus pakai iterator ya? Karena dia bisa ada proses menghapus dan mengubah. Kalau pencarian sih sebenarnya pakai yang ini juga bisa ya. Pakai ini kan pencarian nih. Nih if hero equals search ya maka ditemukan ya. Jadi nggak usah pakai iterator, nggak masalah.
Tapi kalau mau menghapus dan mengubah, itu mau nggak mau memang harus pakai iterator. Bedanya di situ. Kemudian kalau komparator ini fungsinya adalah untuk membandingkan objek ya. Ingat yang dibandingkan adalah objek ya, bukan tipe data biasa. Kalau kayak integer ya mau dibandingin satu sama lain gampang kan, itu kan angka ya, tinggal cek aja lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, kan udah pasti itu kan. Tapi kalau objek ya, objek mahasiswa dengan objek mahasiswa yang lain mau dikompar, apanya dikompar. Nah, itu supaya bisa dikompar ya ini ada ini komparator. Gitu supaya bisa dibandingkan. Gitu. Oke. Pertama-tama yang dibahas yang iterator dulu ya. Oke. Ini contohnya kalau pakai array ya. Pakai array tanpa iterator ya ini ya. Kalau tanpa iterator kan kita kan caranya seperti ini ya. Pakai indeks kayak gitu kan. Nah, cuman masalahnya gini, ini data apa sih? Oh, ini angka biasa ya. Kalau angka biasa mau disorting mau diapain nggak masalah kan, cuma angka. Nah, yang jadi masalah tuh kalau objek ya. Kayak tadi misalnya objek mahasiswa, ada atributnya nama sama NIM gitu kan. Terus kemudian kita mau sorting. Nah, ini kan kalau sorting ini kan manual, nggak masalah ya. Tinggal kita ambil aja data.nama atau data.ipk kan bisa ya. Tapi kalau seandainya sortingnya itu pakai yang ini otomatis, nah kan bisa pakai sorting yang ini kan. Ya kan, arrays.sort. Kan kalau mau sorting array kan bisa pakai ini. Nah, kebetulan di sini tipe datanya integer, jadi nggak masalah. Outputnya bisa seperti ini, urut. Tapi kalau tipe datanya di sini adalah data mahasiswa, terus mau disorting pakai cara seperti ini, itu pasti akan error. Ya, kita coba aja kalau nggak percaya. Saya bikin kelas mahasiswa, ada nama dan name, nama, sama IPK ya. Terus public mahasiswa, string name, string nama, double IPK, terus this.ipk. mahasiswa.java. Terus getternya ya. Ini nggak ada generatornya apa ya? Biar nggak usah bikin satu-satu ya, capek juga ya. Kayaknya kok nggak ada ya. Udah bikin manual aja lah, daripada kelamaan. Public get name, string ya. Yes. Nah, seperti ini. Name nama IPK. Dan ini mahasiswa ya. Terus kemudian saya bikin kelas main. Oh, jangan lupa import ya. Nah, kalau misalnya kita coba integer biasa dulu ya. Data gitu kan. New integer. Langsung saya kasih aja nilainya 9, 7, 50, 12, 3. Ini saya kasih nilai acak gitu. Kemudian kita kan bisa sorting dengan cara ini ya, array.sort. Arrays ya namanya. Arrays.sort ya, betul. Masukin data. Kemudian kita looping. Data indeks ke I, kasih spasi.
Nah, nggak usah spasi ya, ini kan print ln ya, atau ini ganti print biasa aja. Nah, oke, kalau sudah saya jalankan. Nah, ini outputnya anu ya, outputnya urut ya. Jadi kan saya masukinnya aja 9, 7, 50, 12, 3. Nah, di sini langsung sudah terurut secara otomatis ya. 3, 7, 9, 12, 50 ya karena ini, karena saya sorting ya. Saya sorting di sini. Kemudian eh, otomatis waktu saya cetak ya sudah posisinya urut. Tapi kalau ini saya ilangin, ya dia nggak ke sorting. Tetap seperti urutan di sini, ya kan? 9, 7, 50, 12, 3. Nah, itu. Nah, ini sortingnya nggak ada masalah karena tipe datanya kan primitif ya. Primitif integer itu ya nggak ada masalah. Atau kalau string juga nggak ada masalah meskipun string objek, tapi kan value-nya cuma satu. Nah, yang jadi masalah itu kalau datanya itu adalah data mahasiswa ya. Misalnya saya bikin data mahasiswa, kemudian misalnya nggak usah banyak-banyak ya, 3 aja gitu. Terus data indeks ke 0, IPK-nya 3. Ini tak urutin aja. Ini kok 0 sini? 1. Nah, ini kalau di sini kan ada anu ya, ada 3 atribut ya kan. Ini nama IPK. Kemudian ini kan ceritanya array-nya mau saya sorting ya, array of mahasiswa. Nah, di sini kan sortingnya kan ada 3 kemungkinan. Apakah berdasarkan ini NIM-nya? Kalau berdasarkan NIM-nya kan berarti yang data yang ketiga ini kan duluan, ya kan? Karena NIM-nya paling atas ya. 7116, 6 kan lebih kecil daripada 8, ya kan? Ini pasti didahuluin. Kemudian kalau misalnya berdasarkan namanya berarti ya sesuai ini alfabet ya. Agus duluan, baru Bambang. Kemudian kalau IPK-nya berarti Bambang duluan, ya kan? Karena IPK-nya paling kecil. Bambang, Agus, baru Chandra. Seperti itu. Oke, nah di sini ini biar nyetaknya gampang, saya ini apa? Data ini kan data mahasiswa ya. Itu kalau kalian mau itu bisa ini ya. Biar bisa langsung dicetak seperti ini ya tanpa perlu manggil satu-satu data get nama, get ini, get itu, ini kalian override aja metode namanya toString ya. Itu kembalinya string. Terus waktu objek ini dicetak, itu yang dicetak itu apanya sih? Ya, tinggal return aja, return nama, terus spasi name, spasi IPK. Nah, kayak gitu. Jadi ini nanti waktu di print, langsung keluar nama, name, IPK. Berarti ini nggak kepake ya. Setter getternya nggak kepake. Oh, kepake nanti buat ini. Kalau mau compare ya. Sekarang sih di sini bisa langsung ya, bisa langsung dipanggil aja kalau di kelas ini. Tapi kalau di luar, nanti waktu kita mau compare, kita butuh getternya. Oke, ini saya jalankan dulu apa yang terjadi. Wah, error ya ini ya. Kelas mahasiswa can be cast to comparable. Nah, keluar errornya ini ya, class case exception. Jadi intinya objek mahasiswa itu tidak bisa di-compare satu sama lain karena si sortingnya ini bingung ya. Metode sortingnya ini bingung. Kita mau compare dari apanya? Ya dari NIM-nya, namanya atau IPK-nya. Jadi keluarlah error seperti itu. Kayaknya di modul juga ada ya. Keluar error. Nah, ini sama kan errornya ini. Cannot be cast to Java lang. Ini juga cannot be cast to Java lang. Itulah yang terjadi ketika kalian mencoba menyorting sebuah objek ya, pakai metode sorting yang bawaan dari collection
ya bawaannya Java kayak gini misalnya, kalau dipakai buat sorting pasti error. Demikian juga kalau misalnya kalian mau simpan data mahasiswa ini ke dalam sebuah collection yang tipenya tree. Tree itu kan bisa sorting otomatis, ya kan? Tapi kalau yang disimpan itu adalah objek, dia akan keluar error yang sama, ya. Karena bingung waktu sorting itu berdasarkan apanya, gitu. Oke, jadi solusinya adalah ini, apa namanya? Kita harus pakai yang namanya komparator atau comparable, ya. Paling gampang ya ini, pakai comparable ya. Nah ini interface comparable, ya. Jadi kalau comparable itu apa namanya, kita langsung implementasiin di kelas yang bersangkutan. Jadi misalnya ini kelas mahasiswa, itu kita implements comparable seperti ini. Kemudian ada ini method integer compare itu yang harus kita implementasikan, ya. Di sini saya implementasiin ini public ya. Jadi ada metode compare to. Nah, compare to ini di sini kita akan mendefinisikan dia akan di-compare berdasarkan apa. T ini diganti dengan kelas ini ya, kelasnya masing-masing. Jadi kalau implement comparable, comparable ini ditaruh di mahasiswa, berarti T ini itu harus diganti dengan mahasiswa. Ya, ini mahasiswa yang lain, M2 gitu misalnya, atau M aja lah. Ya. Jadi kan di sini ada dua mahasiswa ya, mahasiswa yang ada di kelas ini, ya. Ini nama IPK-nya di sini sama mahasiswa yang mau di-compare yaitu M. Ya, M ini adalah mahasiswa lain yang akan di-compare ke tiga nilai di sini. Ya, ya sekarang tinggal kita definisiin aja. Jadi kalau misalnya kita mau mau apa namanya compare berdasarkan apa namanya namanya atau NIM-nya, ya tinggal ditulis aja di sini. Ya, jadi kalau kalau compare, kalau angka sih bisa langsung ini ya, dicek lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, kalau ini misalnya IPK-nya ya, dari IPK yang paling gampang, intinya gini, compare to ini kan kembaliannya integer ya. Integer sendiri dibedakan jadi ada tiga kemungkinan ya, yaitu minus, plus, sama 0 ya. Intinya kembaliannya cuma itu. Jadi mau dibalikin minus 1 sama minus 100 itu sama aja ya. Minus 1 sama minus 100 itu sama aja gitu. Nah, jadi kalau paling gampang kalau IPK ya tinggal dikurangin aja. Jadi kalau misalnya di sini saya balikinnya minus ya, kalau hasilnya minus misalnya begitu, maka mahasiswa yang ini ya, data mahasiswa yang ada di sini, NIM nama sama IPK-nya yang ada di sini itu lebih kecil, yaitu kalau minus. Tapi kalau ini kembaliannya itu plus ya, plus berarti M-nya ini ya data data IPK-nya yang di sini itu lebih besar ya. Gitu. Nah, mungkin saya bikin ini aja langkah-langkahnya aja ya supaya nggak bikin bingung. Jadi saya bikin ada variabel hasil itu isinya adalah IPK ya, IPK yang ada di sini itu saya kurangi dengan m.getIPK ya gitu. Jadi seandainya misalnya mahasiswa yang di sini itu IPK-nya 4, sedangkan mahasiswa yang dibandingkan ya yang M ini IPK-nya 3, berarti yang kan ini hasilnya positif ya, 4 dikurangi 3 itu kan anu ya, 4 kurangi 1 ya. Nah, 1 itu kan hasilnya kan positif, berarti yang IPK ini lebih besar gitu. Nah, kemudian jangan lupa karena ini kan tipe kembalinya ini kan IPK ya. IPK kalau dikompar hasilnya kan double. Sementara dia mintanya integer, jadi jangan lupa di casting ya. Gitu. Jadi waktu dibalikin return hasil ini jangan lupa di casting ke integer. Gitu. Supaya berubah jadi integer. Nah, kalau sudah kita kasih ini implements comparable, terus kita implementasikan metode compare to, nah ini saya nggak ngapa-ngapain ya, tetap kayak gini. Ini saya coba jalanin lagi, harusnya sih nggak ada masalah. Ya. Oh, masih error apa ini?
must implement the inheritance compare to. Bentar, apa saya salah itunya? Ini sudah ya, compare to ya, public integer compare to. Apa salah formatnya ya? Coba kita lihat aja. Karena nggak pakai IDE, jadi mungkin ada salah tulis untuk definisinya ya. Ini public integer compare to. Oh, udah bener ya kayaknya ya. Compare to. Sama kok. Biar pasti aja saya paste di sini. Atau mungkin di sini compare ke mahasiswa. Di sini ada ininya ya, tipenya ya, comparable student. Comparable mahasiswa, public integer compare to. Public integer compare to. Coba lagi. Nah, baru bisa. Ya, mungkin tadi ada salah ketik dikit. Sekarang keluar outputnya ya. Bentar, tapi kok masih salah ya. Ini sih masih urut dari ininya ya. Urut dari inputannya. Oh, sebentar. Kayaknya itu IPK, IPK. Oh, gini aja lah. Jangan dikurangin ya. Tapi pakai if else aja biar hasilnya. Karena nih kalau di casting itu kan dibuletin ya. Nah, buletinnya kalau ke bawah jadi nggak ada selisihnya ya. Misalnya 3 dikurang 2,9 kan 0,1, 0,1 dibulatin ke bawah ya 0. Jadi dikiranya sama ya. Gini aja, kalau IPK-nya itu lebih besar daripada m.get IPK, maka return 1 ya. Artinya kan IPK-nya lebih gede. Tapi else if, kalau misalnya ini IPK-nya lebih kecil, maka ini return minus 1. Kalau bukan keduanya ya return 0. Nah, kayak gini aja lah. Jadi outputnya udah pasti ada 3 macam, 1, minus 1, sama 0. Ya. Kok ini yang saya run sih? Yang ini harusnya. Loh, error lagi apa ini? Ini di mana sih ini? Mahasiswa.java line 30. Oh, ini kepencet. Kepencet. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah benar urut berdasarkan IPK-nya. Gitu. Ini urut dari IPK-nya ya. Ascending ya, kecil ke besar. Kalau mau descending gimana? Besar ke kecil ya tinggal ditukar aja. Yang ini jadi minus 1, yang ini jadi 1 ya. Dia akan berubah urut dari yang paling gede. Nah, ini yang gede duluan ya. Terus lebih kecil, ini paling kecil. Gitu. Itu caranya ya. Intinya yaitu kalau ini kan dikompar ya, objek mahasiswa ini dengan mahasiswa lain ya yang ada di parameter ini, yaitu namanya M ya. Kalau pengen kita mendahulukan apa namanya yang mahasiswa yang ini, yang kelasnya ini, itu balikin minus ya, dia akan didahuluin. Tapi kalau mau dahuluin yang ini, itu balikin plus. Nah, kalau dua-duanya itu dianggap sama, ya balikin 0. Cara kerjanya begitu. Itu kalau berdasarkan angka ya. Kalau berdasarkan angka bisa seperti ini caranya ya. Mau itu apa? Double, integer, long, short ya. Tinggal pakai if, else ini aja. Ya, tinggal diganti parameternya ini. Bagian if-nya ini. Bawahnya ini tetap gini aja. Minus 1, 1, 0 atau ya ini 1, minus 1, 0 ya sama aja.
Nah, kemudian kalau mau bandingin berdasarkan string, ya di string itu kita punya metode namanya compare to, ya sudah ada metode namanya compare to, jadi langsung kita balikin aja bisa. Misalnya apa? Nama itu ya, name dulu aja. Nah, di sini ada metode namanya compare to, ya string itu punya metode itu. Nah, tinggal dibandingin dengan name-nya punya si M ya. Nah, kayak gini. Seperti itu. Jadi yang namanya string itu sudah punya metode namanya compare to ya, tinggal dipanggil aja di sini. Gini. Nah, karena ini berdasarkan name-nya, maka ini urut name. Nah, ini jadi Chandra duluan, kemudian Agus, baru Bambang. Ya. Chandra kan name-nya paling kecil ya. Itu dari name-nya. Ini kalau mau saya ganti namanya, get nama. Nah, kalau kayak gini ini jadi berdasarkan nama. Agus, Bambang, Chandra. Nah, kalau mau dibalik gimana? Berdasarkan nama tapi yang gede duluan ya, yang Chandra duluan. Kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak caranya? Kalau pengennya descending ya dari besar ke kecil berdasarkan nama. Ini harus saya apakan? Yang punya ide? Nggak ada yang bisa jawab? Nggak ada satupun. Kalau lihat dari yang tadi polanya, yang angka tadi, kan tinggal dibalik ya. Yang satu jadi minus satu, yang minus satu jadi satu ya. Berarti ini sama, tinggal dikalikan aja minus satu kan jadi kebalik. Gitu. Nah ini jadi kebalik kan. Nah, seperti itu caranya. Chandra, Bambang, Agus. Tinggal kalikan minus satu. Itu kalau mau descending. Ya. Nah ini cara pertama ya. Cara pertama itu kita bisa pakai ini, interface comparable. Ya. Kemudian tambahkan metode compare to di sini. Ya, selesai. Kita bisa sorting. Nah, cara yang kedua, itu kalau seandainya misalnya di sini kita nggak bisa mengubah kelasnya, ya. Jadi memang kelas ini kelas mahasiswa katakanlah itu ternyata kita import dari library punya orang gitu ya misalnya. Jadi kita nggak bisa modif isinya ya kita karena kita nggak punya akses ke source code-nya, kita cuma bisa pakai dengan cara ini import misalnya. Import id acukdw mahasiswa, nah kayak gini. Terus kita cuma bisa pakai mahasiswa di sini ya, tapi kita nggak bisa ubah isinya. Kan otomatis kan ya kita nggak bisa pakai comparable di sini ya karena kita nggak punya akses ke source code-nya. Nah itu masih ada cara lain ya, yaitu pakai komparator, interface comparable. Nah ini yang cara kedua itu ada yang namanya komparator. Kalau komparator kita bikin kelas baru ya, public kelas mahasiswa komparator misalnya. Ini interface juga ya, berarti implements komparator. Kemudian yang diimplementasikan namanya compare aja, bukan compare to. Compare doang. Mahasiswa M1, mahasiswa M2. Nah, di sini sama ya. Tinggal kita mau bandingin dari apanya. Misalnya mahasiswa M1.get name misalnya .compare to M2.get name juga. Udah gini aja. Ini return. Sebenarnya caranya sama kayak yang tadi, cuma kalau tadi kan kita langsung panggil atributnya ya, karena ada di kelas yang bersangkutan. Kalau yang sekarang ini objeknya kan dikirim dua-duanya ya. Yang mau di-compare itu ada dua-duanya dikirim jadi parameter. Terus caranya compare seperti ini. Nah, terus cara makainya gimana? Nah, ini di array.sort ini harusnya ada dua ya. Ada dua. Nah, ini kan kalian lihat ada sort yang parameter pertamanya adalah array, parameter keduanya adalah komparator
ya kan? Ada komparator di sini. Nah, kita pakai yang ini, gitu. Ini adalah array-nya, kita masukin data. C ini adalah objek komparator ini. Nah, kita bisa bikin objek komparator di sini, mahasiswa komparator, namanya C. Nah, begini. Kemudian, ini kenapa? Oh, sebentar. Komparator. Kayaknya udah betul. Name sort. Iya, kayaknya kok ini ada ini ya. Loh, bentar, kok hilang? Ini harusnya bisa ya. Kalau saya jalanin, array is not argumen mahasiswa komparator. Loh, padahal ada ya. Bentar, kok ini sih. Komparator ini aja. Ini yang comparable sudah. Ini komparator ya. Pertama kita harus bikin komparatornya, ya kan? Komparator, ini sudah ya. Masuk komparator, implement komparator, metodenya compare, sudah. Terus pas make, atau langsung aja. Ini kita coba aja. Tetap error ya. Kalau saya manual coba. Kok nggak kebaca ya? Harusnya sih bisa ya ini ya. Cuma nggak tahu kok
Ini apa namanya, komparatornya tidak dikenali ya. Karena ini sudah implementasi komparator, tapi di sini nggak kebaca. Jadi padahal ini anu ya, metode sortnya ini kan dia sudah minta parameter keduanya adalah komparator, cuman dia nggak mau. Tapi harusnya sih nggak ada masalah ya, atau mungkin kompilernya ya yang nggak cocok atau gimana gitu. Iya harusnya sih bisa, saya cek. Sudah saya lihat sudah sama kok, cuma tetap nggak mau, ya sudah. Nanti kalian coba aja, mungkin di tempat kalian bisa ya, nggak cocok ininya, kompilernya bisa jadi ya gitu. Harusnya sih nggak masalah sih. Oke, oh, harus dikasih ini mahasiswa, kayaknya nggak juga. Nggak bisa karena sudah didefinisikan di sini, ya sudah gitu. Ini juga sudah sama ya harusnya ya. Oke, nanti kalian coba aja, barangkali di tempat kalian jalan ya, di tempat saya kok nggak mau, entah kenapa. Oke, kemudian kita lanjut aja ke iterator ya. Jadi iterator itu kan buat nge-looping data ya. Kalau kita punya collection, kita bisa looping pakai yang namanya iterator. Nah, sebenarnya kalau untuk apa namanya, collection kayak list ya, atau map itu nggak terlalu masalah, nggak ada iterator ya. Karena kan mereka kan punya indeks ya. Jadi kalau list kan bisa pakai angka indeksnya. Sementara kalau map itu bisa pakai biasanya string ya sebagai indeksnya. Nah, jadi masalah tuh kalau set ya, set itu kan dia nggak punya cara sama sekali untuk mengakses, ya kan? Nah, jadi kita cuma bisa nambah data, terus kita bisa ngambil data, ya. Kalau mau ngapus ya kita harus tahu data yang mau dihapus, ya, isinya apa, kan kayak gitu. Jadi yang paling terbatas itu kan set. Nah, jadi di sini akan sangat terlihat ya fungsi dari iterator. Oke, saya coba bikin set dari sebuah string pakai hasset aja. Ini kemudian saya add nama-nama orang. Nah, seperti ini ya. Kita nambahin beberapa data ya ke dalam sebuah set. Nah, kemudian kalau kemarin kita mau akses kan caranya begini ya. Kita tampung ke dalam sebuah variabel ya, nama begitu. Kemudian di sini adalah setnya ya. Kemudian setiap kali looping ya di print aja. Kan caranya begini. Nah, ini keluar ya outputnya. Nah, karena ini pakai hash, jadi urutannya itu nggak jelas ya. Urutannya acak gitu, nggak urut dari apa-apa ya. Ya pokoknya benar-benar random seperti ini hasilnya ya. Gitu. Nah, ini kalau pakai cara seperti ini, ya kan? Nah, ini kan kita nggak bisa ya, misalnya di apa di tengah-tengah itu kita ubah namanya ya, misalnya namanya saya kasih tambahan saudara itu di depan nama sama dengan saudara titik tambah dengan nama itu sendiri, ya kan? Jadi setiap kali looping itu saya tambahin kata saudara di depan, kemudian saya looping lagi untuk cetak.
Gini. Nah, yang nggak ngefek ya. Dia nggak. Jadi di sini kan saya mengubah ini, mengubah nama ya. Setiap kali iterasi saya ubah namanya, saya tambahin kata saudara di depan, kan selesai ya kan, loopingnya selesai. Kemudian saya coba looping lagi setnya, ternyata ya nggak ada tambahan apa-apa gitu. Karena memang kalau kita pakai cara seperti ini tuh kita nggak bisa ngubah isinya, ya hanya dapat salinannya aja. Nah, tapi lain kalau kita pakai iterator ya. Kalau kita pakai namanya iterator, itu kita bisa ubah isinya, gitu. Jadi iterator tuh cara makanya cukup mudah, ya. Tinggal bikin aja iterator gini, sama dengan kita bisa ngambil dari collection-nya, ya. Jadi misalnya ini kan set ya, itu ada metode namanya iterator. Nah, seperti ini. Itu. Nah, kemudian caranya pakai iterator gimana? Nah, iterator itu kan sama kayak itu ya, pointer atau kursor di linked list kan. Jadi kita bisa pakai while ya, selama masih punya elemen di tempat berikutnya, dia akan bisa di looping ya, gitu. Jadi ini pengejarannya pakai iterator dan next ya. Jadi kalau dia punya elemen di tempat berikutnya, iterator dan next, maka loopingnya bisa jalan. Gitu. Kalau mau ngeprint ya tinggal print aja. Gitu. Nah, kita harus panggil ini ya, iterator.next ya. Kalau iterator doang, kalau kita cuma panggil iterator doang, iterator tuh posisi awalnya kan di posisi ini. Jadi kalau digambarin di linked list mana ya? Ini kan data kan ada 4. Nah, posisi pertama tuh di sebelah kirinya data pertama. Ya, jadi kalau pertama kali langsung di print, ya kita nggak dapat apa-apa. Ya, di sini data kosong. Kalau nggak percaya dicoba aja, baru setelah itu kita next. Ya. Nah, jadi pertama nggak jelas dapat apa itu ya. Tapi yang berikutnya juga sih, karena dia ngembaliinnya kan dari yang ini ya, iterator. Jadi biasanya caranya ngakses ya langsung next-nya di sini. Jadi next itu yang dikembalikan langsung objek yang disimpan ya, gitu. Nah, seperti ini keluar hasilnya ya. Gitu. Muncul hasilnya ya sama kayak tadi, cuma kalau tadi pakai looping, ini pakainya iterator ya. Seperti itu. Kemudian ini metode-metodenya ya. Iterator itu selain bisa next, dia juga bisa mundur ya, bisa pref. Jadi kalau ini kan iteratornya kan kita jalanin sampai mentok ya, sampai next gitu kan. Nah, artinya sekarang iteratornya berada di posisi terakhir ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau balikin dari posisi terakhir ke depan, ya tinggal dibalik aja. Ini has previous, ada nggak sih? Previous, kok nggak kebaca ya? Iterator has previous, kemudian previous. Jangan-jangan nggak jalan. Oh iya, loh kok undefined ya? Bentar. Loh di sini bisa. it.hasPreviews. Bentar. Kok ini nggak mau? Oh, bentar, harus pakai ini ya, list iterator. Iteratornya beda. Tapi hanya bisa di release. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita ganti aja, ini jadi list iterator. Nah, ini. Oke, sudah. Nah, baru bisa keluar ya.
Oke, berarti yang di modul ini kurang lengkap ya. Harusnya previous ini bukan iterator biasa, tapi ini list iterator. Ya. Sedangkan list iterator sendiri hanya bisa diimplementasikan untuk release ya, atau ya release atau link list ya, pokoknya list. Nggak bisa untuk set dan kawan-kawannya. Gitu. Ini kan masih untuk set ya, keterangannya ya. Iya, ini harus direvisi berarti. Oke, karena di sini tadi, mana tadi? Udah saya close ya. Oh ya, udah saya close kayaknya. Ya, intinya itu kalau mau previous itu harus pakai list iterator ya, bukan iterator biasa. Kemudian itu cuma ada di ini list. Karena mungkin kalau selain list iterator ya, selain list itu link listnya kan bentuknya kayak link list ya. Itu hanya single link list, jadi cuma bisa next ya, next next next. Tapi kalau di ini array list ya, implementasinya pakai array list atau link list itu kayaknya pakai yang double link list ya. Jadi selain bisa next, bisa pref juga. Gitu. Karena ini yang iterator biasanya tanya dia nggak punya pref, berarti emang nggak bisa pref ya. Mungkin itu tadi, pointernya hanya satu, next doang. Seperti itu. Oke, saya balikin lagi. Jadi pakai iterator biasa. Terus ini pakai set. Oke. Kemudian apa lagi? Review sudah ya. Mau ini contoh yang lain. Kalau mau pakai studi kasusnya tabungan ya. Kemudian ini udah nggak ada hubungannya sih kalau ini. Ya paling ini ya kalau misalnya apa namanya kita mau ngapus misalnya data ketiga mau kita hapus ya. Kita mau hapus data yang ketiga, kita bisa bikin integer count. Terus setiap kali jalan counternya di plus-plus ya. Kalau misalnya dia nemu data ketiga ya, if count sama dengan 3, maka iteratornya saya panggil metode remove. Saya hapus datanya. Kemudian baru dicetak kayak biasa. 1, 2, 3, 4. Oke, sebentar. Kayak ini. Saya giniin dulu aja, terus saya copy. Oh iya, kalau misalnya kalian habis pakai sebuah iterator, itu kan dia kan posisinya kan ada di posisi terakhir. Nah, itu harus dibalikin ke awal ya. Itu ada move tuh enggak? Oh, enggak ada. Ya sudah, berarti diinstansiasi ulang aja. Gini. Jadi harus diginiin dulu supaya dia pindah ke posisi awal ya. Kemudian saya jalankan. Nah, ini datanya hilang ya. Jadi tinggal 4. Karena waktu di sini saya hapus data di posisi ketiga itu saya remove. Kemudian waktu saya ulang cetak dari awal, ya tinggal 4. Ini tinggal 4. Gitu. Kemudian ini ya remove sudah. Oke, nah kalau untuk map itu caranya agak sedikit berbeda meskipun intinya sama. Karena kalau map itu kan masalahnya itu parameternya 2 ya. Ada 2 tipe ya. Misalnya di sini string sama objek tabungan. Nah, jadi waktu bikin iterator itu mana iterator? Oh, enggak ada. Oh, ini. Ya, iterator itu pakai ini. Tipe data namanya entry ya. Entry. Gitu. Jadi entry terus map-nya itu bisa kita
panggil namanya entry set ya. Jadi bukan pakai iterator tapi pakai entry ya. Nah, dari entry ini itu bisa kita ambil key-nya atau bisa kita ambil value-nya ya. Gitu. Pakai entry. Jadi kalau kemarin yang saya praktekin kan pakai key set ya untuk ngambil key-nya ya. Kalau entry set ini kita dapat selain key-nya bisa diambil key-nya, bisa juga diambil value-nya ya. Gitu. Itu bedanya key set sama entry set. Terus kayak gini cara ngaksesnya ya. Kemudian ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya dari keempat collection ya. Ini yang minggu lalu sih harusnya. Kita membuat review aja. Oke. Ini masih tentang tabungan semua ya. Sudah habis berarti. Oke, ada yang mau ditanyain sampai di sini tentang iterator sama komparator? Jadi sebenarnya itu cuma tambahan aja. Kalau iterator ya cuma buat ini supaya kita bisa mengakses objeknya satu persatu gitu, supaya lebih gampang ya. Kemudian selain kalau nggak pakai cara seperti ini kan kita cuma bisa bisa ngeprint doang biasanya. Tapi kalau pakai cara seperti ini kita bisa remove ya, bisa hapus datanya ya, atau diubah. Habis di remove terus di add lagi. Gitu juga bisa. Kemudian tadi kita juga belajar tentang ini comparable, udah saya hapus yang di sini ya. Ya, comparable buat ngompar objek. Itu yang penting ya. Karena kalau objek di sorting itu kan defaultnya nggak bisa, harus di implement comparable dulu ya, atau pakai komparator juga bisa. Gitu. Cuma tadi di sini komparatornya nggak tahu kok nggak jalan, padahal sudah persis ya dengan yang di modul maupun yang di internet nih. Ini juga harusnya ya, udah sama kan, harusnya bisa. Cuma nggak tahu kenapa kok tadi metodenya ini loh, metodenya yang sorting ini itu nggak bisa membaca yang parameter kedua ya. Padahal ada, tapi nggak tahu kok nggak bisa membaca gitu. Oke, itu dari saya. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada ya sudah, mungkin sampai di sini aja kelasnya. Sampai ketemu nanti di praktikum ya. Oke, thank you semuanya.